masuk, tangan kiri keluar. Ketika tangan kiri masuk, tangan kanan keluar. Tapi dimulai dengan belajar perlahan-lahan. Itu hanya untuk sebuah kebiasaan saja. Kemudian selanjutnya yang terhormat, yakni materi berikutnya adalah teori keseimbangan 5 unsur dalam mendukung kesehatan secara holistik dan rahasia dengan fungsi oleh beliau Sensei Abdul Razak SPMMI CDMCA. Kepada beliau Sensei Abdul Razak kami persilakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selamat yang belakang belum terdengar suaranya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah Islami wa kalimatul ikhlasi wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang insyaallah sedang dimuliakan Allah, para alim ulama, para sesepuh, para pembina, para penasihat, yang insyaallah selalu dimuliakan Allah, para pengurus, CEO, PT SHM dan jajarannya, yang insyaallah selalu dimuliakan Allah, kita semuanya yang hadir di sini, yang tentunya ini bagian dari takdir Allah untuk kita semuanya untuk ikut berperan aktif dalam menyehatkan keluarga, masyarakat, umat masyarakat di sekitar kita. Ketika nanti saya menyebut Satria Asga, maka Bapak Ibu bisa menyebutkan atau merespon dengan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap Bapak Ibu? Satria Asga. Kurang serba. Satria Asga, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Satria Asga. Sekali lagi. Satria Asga. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara yang hadir sudah ada yang mengenal saya, ada beberapa kolega kami, Mas Juki, Pak Somi, Bu Devi, dan banyak yang lain juga. Mungkin bingung gitu ya, ini namanya Abdul Razak, tapi maju kok ngaruh nama. Jadi Abdul Razak itu nama ketika saya tampil di publik, Bapak Ibu. Nama asli saya nama Yuwali Andi Saputro, atau disingkat nama IAS, kata istri saya yang aku sayangi. Jadi Abdul Razak sengaja kami pilih nama itu untuk tampil dimanapun, karena Abdul Razak memiliki makna hamba dari Zat yang memberikan rezeki. Rezeki artinya luas. Rezeki berupa iman, berupa ilmu, berupa finansial, sehingga klop dengan PT SHM, sehat holistik mendunia. Baik, sebelum kita berbincang mengenai, kita share Bapak Ibu ya. Di sini saya tidak mengajarkan apapun, tapi kita share di sini, berbagi, dan nanti ada saling diskusi, dan nanti setelah disoma kita berlatih bareng mengenai Tuina Cucen, yang dimana nanti Tuina Cucen ini juga ilmu yang sangat sederhana, manfaatnya sangat mudah. Nanti kita belajar bareng pada zuhur, pada isoma. Sebelumnya, monggo Bapak Ibu, kita membaca Al-Fatihah 3 kali dengan mengharap ridho dan rahmat
Karena ilmu apapun itu semata miliknya. Ilmu apapun ketika Allah pahamkan ke dalam kalbu kita, maka ilmu itu akan benar-benar bermanfaat untuk diri kita, keluarga dan juga masyarakat. Hanya berharap kita rahmat Allah, kita membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan Al-Fatihah ini Bapak Ibu kita mohon pertolongan Allah supaya pelajaran berilmuannya Allah pahamkan dalam kalbu kita masing-masing. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sengaja nanti ada 10 atau 15 menit ke depan sebelum kita isoma, dan nanti setelah isoma seperti yang saya katakan tadi kita berlanjut sedikit, saya bahas lagi kemudian kita akan dilanjutkan. Sengaja kita membahas tentang terapi makanan. Dan di sini saya didapuk diminta untuk membahas dari sudut pandang pengobatan Tiongkok atau Chinese medicine. Bagi Bapak Ibu yang dulu ketika misalnya sering mendengar sandiwara radio untuk tiruan, siapa yang dulu sering mendengar sandiwara itu? Yang dulu yang sebut 3 kali 4 kali saum sepuh gitu kan. Di situ tabibnya siapa namanya? Tabib Pong ya, betul ya, Tabib Pong punya murid namanya Naisin atau siapa? Nyai Acara. Artinya Bapak Ibu berbicara pengobatan atau Eastern medicine, tidak bisa dipungkiri bahwa Eastern medicine yang diwakili oleh Chinese medicine itu terdokumentasi dengan baik sejak ribuan tahun yang lalu. Banyak kalau kita bicara Eastern medicine, pengobatan timur, ada yang dari Indonesia, ada yang dari India, ada yang dari Korea, ada yang dari Chinese. Dan khusus dari Chinese medicine ini terdokumentasi dengan baik sehingga sejak 2018 WHO sudah mulai membuka diri menerima Chinese medicine masuk ke dalam keilmuannya. Patut kita syukuri. Dan memang dengan terdokumentasi dengan baik, maka itu akan memudahkan kita generasi selanjutnya untuk mempelajari, untuk membahas, untuk mempraktekkan dengan mudah. Itu yang alhamdulillah kita syukuri Bapak Ibu. Sehingga ketika kita bicara ilmu Allah, terutama ilmu dalam dunia pengobatan, mohon di dalam pikiran kita masing-masing jangan terkotak-kotak. Ilmu Allah itu sangat luas, maha luas keilmuannya. Oh ini ilmu Jawa, oh ini ilmu Sunda, oh ini ilmu Nusantara, oh ini ilmu Cina, oh ini ilmu Korea. Tidak, itu semua ilmu. Yang membedakan apa Bapak Ibu? Yang membedakan adalah ketika Allah pahamkan kita tentang konsep tauhid, maka ilmu apapun yang kita pelajari membuat kita semakin dekat dengan Allah, membuat kita semakin tunduk kepada Allah,
sehingga itu akan menambah hasanah keilmuan kita. Setuju atau sangat setuju Bapak Ibu? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kembali ke dietika Tiongkok atau pengobatan tradisional Tiongkok PDT Chinese Medicine, berbicara terapi makanan ini menjadi hal menarik bagi kita. Kenapa? Sekilas tadi sebelum acara dimulai, Ustaz Najib membriefing saya dengan keilmuan dan pengalaman beliau bahwa ketika kita bicara produk atau sesuatu yang kita makan, entah itu makanan, minuman, herbal, nutrisi, atau apapun judulnya, yang jelas sesuatu yang kita makan itu wajib ada dua, yaitu halal dan jadi halal saja tidak cukup, tauhid saja tidak cukup, dua-duanya wajib bergandengan. Wajib bergandengan. Nanti tinggal halal dan tauhidnya ketika kita berbicara produk PT SHM dari sisi produksinya, mulai dari nanam sampai produksinya, maka halal dan tauhidnya bisa dipertanggungjawabkan. Insya Allah demikian. Nah, tugas kita sebagai satria asgar Bapak Ibu adalah bagaimana nanti ketika kita mempraktekkan herbal-herbal dari PPSHM dan juga pengaturan makanan, minuman, baik yang untuk diri kita ataupun setiap klien pasien yang kita rekomendasikan, itu juga konsep halal dan tauhid juga harus kita lakukan Bapak Ibu. Harus kita lakukan. Contoh sederhana Bapak Ibu. Kita pernah mendengar istilah yin apa? Yang dingin, panas. Itu apa Bapak Ibu? Sudah tua. Kalau misalnya ada saudara-saudara kita di luar sana nggak cocok dengan konsep itu, ya udah sekedar tahu saja. Tapi ketika kita menyampaikan istilah ini hanya sekedar untuk memudahkan kita dalam belajar. Setuju Bapak Ibu? Jadi hanya memudahkan kita dalam belajar saja. Yin yang. Jahe sifatnya apa Bapak Ibu? Hangat, panas. Betul ya? Ketika kita bicara ini, satu contoh sederhana. Ketika kita bicara penggunaan jahe, dan kemudian ketika kita sedang ada klien pasien atau orang yang kita bantu untuk kesembuhannya, kok pas sedang karakter tubuhnya panas, pertanyaan saya, jahe ini walaupun halal, tauhid tidak? Kenapa tidak? Mohon. Ini senior saya. Kondisinya akan semakin panas dan sampai panas. Kondisinya akan semakin panas. Ya kalau pas sedang ada keluhan, mungkin masih toleransi. Tapi ketika sudah ada keluhan penyakit yang karakternya sedang panas, kok malah diberi jahe, itu akan membuat semakin panas tubuhnya dan semakin parah penyakitnya. Konsep inilah yang saya maksud, yang kita maksud di dalam PTT pengobatan tradisional Tiongkok atau Chinese Medicine itu dibahas secara lengkap Bapak Ibu. Artinya syaratnya, klausulnya itu jelas ilmuwan, terdokumentasi dengan sangat baik. Baik, kita lanjut secara terapi makanan. Baik, lanjut. Tetapi makanan, oh ya, sebelum membahas ini lagi, kita mungkin dulu Bapak, Alhamdulillah dan Mas Yuli ya, tadi sudah menjelaskan dari sisi farmasinya gitu ya. Kita dulu mungkin juga sempat tertukar. Ada istilah kimia. Kimia itu dibagi dua.
kimia anorganik dan kimia organik. Setuju Bapak Ibu? Makanya kita jangan salah berbicara kalau misalnya nanti kita dengan teman-teman farmasi yang belum bergabung di PDSAM gitu ya, atau teman-teman dokter yang belum bergabung di PDSAM, ini kan herbal, nggak ada kimianya, jangan salah, itu juga ada kimianya, tapi kimia anorganik. Kimia anorganik. Sehingga ketika kita menyampaikan ini dengan konsep halal dan thayyib, ukurannya itu juga harus tepat. Harus apa Bapak Ibu? Harus tepat. Jadi konsep thayyib dalam kita mempraktekkan di pasien, ke klien atau siapapun yang kita bantu, thayyib di sini bisa kita pilih pertama secara zatnya, ini cocok atau tidak dengan kondisi tubuh saat ini. Lalu konsep thayyib yang kedua itu tepat atau ukurannya seberapa kebutuhannya. Tadi disampaikan jadi sifatnya panas, karakter tubuhnya cenderung panas. Terkadang pada satu kondisi tertentu di tahap awal jahe dibutuhkan, tetapi dalam jumlah sedikit. Kenapa? Bisa jadi panas yang sedang dialami oleh klien kita ini karena tubuh sedang memerangi bakteri, virus atau apapun yang sedang mengganggu tubuhnya, perlu pemanasan alami sedikit, tetapi segera dinetralkan dengan sesuatu yang bersifat dingin. Ini menjadi penting loh. Itu sebabnya sebelum melakukan upaya terapi terhadap siapapun, sholat sunnah 2 rakaat menuju pada Allah itu penting. Terkadang dalam prakteknya secara teori sembuh, tapi kok nggak sembuh ya? Banyak ya, tidak ada ya. Secara teori sembuh, tapi nggak sembuh ya. Boleh jadi saat kita sedang melakukan itu, ego kita masih muncul. Makanya tema pertama setelah saya bikin tadi, saya bikin awal tadi, juga mengajarkan kita tentang bagaimana konsep rukyah, konsep doa ini menjadi hal pertama dan utama yang kita lakukan, Bapak Ibu. Sehingga ketika kita awali sholat sunnah 2 rakaat, mohon petunjuk kepada Allah, Allah mengilhamkan, ini loh yang dipakai, ini loh yang digunakan. Dosisnya seperti ini loh tepatnya. Tinggal nanti kita evaluasi. Setuju Bapak Ibu ya? Gitu ya. Artinya kita mempraktekkan seperti itu nanti. Lalu terapi makanan dalam dietika Cina. Terapi makanan dalam dietika Cina adalah pendekatan holistik yang memandang makanan sebagai alat untuk menjaga kesehatan, mencegah penyakit dan mengobati kondisi medis. Ini berakar pada filosofi dan prinsip pengobatan tradisional Tiongkok yang sudah ada selama ribuan tahun. Kita tiap hari makan minimal berapa kali? Paling 2 kali loh, ada yang 3 kali, pagi, sore, ada yang pagi, siang, sore. Pemilihan jenis makanan, termasuk ukurannya, kadarnya, ini menjadi hal yang krusial atau penting membuat tubuh kita semakin sehat atau tidak. Atau contoh yang lain, contoh sederhana. Ada seseorang yang mudah masuk angin, cuacanya pas hujan, kemudian ada keluhan lambung, mah, saking sayangnya menantu atau anak dimasakan sayur bening. Kira-kira apa yang terjadi? Apa? Pak Soli mungkin apa yang terjadi kira-kira? Jadi dingin, musim dingin, karakter tubuhnya dingin, sedang sakit mah, terus sama menantunya dimasakkan sayur bening. Kira-kira apa yang terjadi? Tambah defisien. Tambah defisien. Berarti harus diberikan tonifikasi.
harus terverifikasi. Terima kasih. Mahnya bertambah, kambuh, semakin parah. Bicara saya begini, halal nggak? Halal. Tapi pada kondisi itu toyib nggak? Nah, ini harus kita ketahui Bapak Ibu. Berarti kalau masak saya apa? Sop, kasih merica, ya, sehingga sifatnya apa? Menghangatkan. Hindari minum jus saat itu maksudnya. Karena jus sebenarnya dingin Bapak Ibu. Tambah melilit sakit. Siapa yang baru tahu tentang ini? Yang sederhana ini. Siapa yang baru tahu? Sudah tahu semuanya Bapak Ibu? Baru tahu Bapak? Saya baru tahu. Masya Allah. Alhamdulillah. Kenapa? Jadi bicara makanan, ada istilah juga. Jangan jadikan obat sebagai makanan, tapi jadikan makanan sebagai obat. Jelaskan di situ. Setiap ikhtiar terapi yang kita lakukan, kondisikan, sesuaikan makanan yang dikonsumsi setiap harinya mendukung kesembuhan. Mendukung kesembuhan. Jangan dikira Bapak Ibu, kecuali harganya sudah probiotik ya, seperti produk kita di BPS saat ini. Kita bicara produk herbal di luar sana yang belum dikondisikan di probiotik ataupun juga belum diberikan energi tertentu. Nah, untuk ini itu gak ada yang bertanya. Hai, Sudah paham semua ya? oke. Padahal dia cuma masak. Oh iya, saya masak ya. Iya. Kayaknya Terkenal. ngempet paling ini. Oke. Bukan ada yang bertanya? Oke, tentang masakan. Ya, saya lanjut dulu. Jadi tentang masakan seperti itu ya. Jangan dikira penggunaan herbal di luar sana yang belum diprobiotik atau belum dikondisikan tertentu. Herbal itu ketika nggak pas juga bisa nggak pas lagi. Seperti saya katakan tadi jahe, jahe kan dari bawah, minuman jahe. Tapi ketika diberikan pada cara tertentunya panas dan sedangkan keluar tambah sakit. Baik, next. Apa pentingnya dietika dalam budaya Cina? Kita bicara budaya Cina terlebih dahulu, bagaimana dengan terapi makanan. Kita ketahui terlebih dahulu, nanti kita sesuaikan dengan praktek kita sehari-hari. Yang pertama kesehatan holistik. Dietika Cina memandang kesehatan sebagai keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan lingkungan. Makanan dipilih berdasarkan kemampuan mereka untuk mendukung kesehatan fisik dan mental. Termasuk orang yang temperamental, emosian, api livernya sedang naik. Kasih makanan seperti wedang kuah, tahu wedang kuah ya? Itu sifatnya panas seperti itu. Malah membuat emosi. Malah tambah emosi. Suatu saat saya nggak sengaja, wah ada wedang kuah nih. Minum sehari 2 kali, beberapa kali. Emosi aja. Kok temperamental ya? Oh iya, panasan. Soalnya kamu nih, merah. Soalnya beda gue kepanasan. Saking enaknya gitu. Lalu yang kedua, prinsip yin dan yang. Konsep ini sangat mendasar dalam dietika Cina. Makanan dianggap memiliki sifat yin, dingin, pasif, dan yang panas, aktif. Dan keseimbangan antara keduanya penting untuk kesehatan. Pemilihan makanan yang tepat membantu mencapai keseimbangan tubuh. Nah, tadi malam 5 menit lagi ya, baik. Tadi malam saya mengkonsumsi 5 unsur ya, 5 macam produk PHS saya. Tentunya ya. Dan waktu ke belakang juga lancar dan sekarang fit. Artinya dengan pengkondisian probiotik ini menjadi masya Allah luar biasa baik. Keseimbangan yin yang di dalam tubuh kita tercapai. Makanya nanti di setiap masing-masing kita wajib sediakan 5 unsur itu tadi. 5 unsur itu tadi wajib kita sediakan. Tiap hari kita konsumsi setengah sendok teh nanti dirasakan. Sehingga nanti
pencegahan penyakit. Tapi makanan di China lebih fokus pada pencegahan dibanding pengobatan. Makanan digunakan sebagai cara untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit sebelum terjadi. Lebih parah maksudnya. Kalau sudah lanjut sakit berarti kan jangan sampai nambah parah. Makanya tugas kita selain kita memiliki berbagai macam modalitas terapi, yaitu refleksi, akupresur, akupunktur, bekam dan sebagainya, pemahaman tentang pengaturan pola makanan ini wajib kita pahami. Dan ini sebenarnya perlu ada waktu khusus. Nanti kapan-kapan insya Allah kalau saya beri panjang kita berbagi lagi. Lalu yang keempat, penggunaan herbal dan bahan alami. Banyak makanan yang juga dianggap sebagai obat. Penggunaan herbal dan bahan alami dalam diet adalah tradisi yang kuat dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena memang terdokumentasinya. Pohon kelapa itu tumbuhnya di gunung atau di pantai? Di gunung nggak ada? Banyak. Ada. Ada, tapi berbuah. Berbuah. Ketika tinggal di gunung dan ada pohon kelapa, hampir tiap hari mengkonsumsi atau minum degan, siap-siap saja bangun tidur nggak bisa gerak. Air degan atau air kelapa sebenarnya apa itu? Yin atau dingin. Makanya kenapa Allah menumbuhkan sebagian besarnya di pantai yang hawanya panas. Ketika hawanya panas, mengkonsumsi degan terjadi keseimbangan dalam tubuh. Seger, ya kan? Itu memang sudah turunnya demikian. Tapi ketika pohon kelapa digeser ke gunung, di tanah, mungkin berbuah sih. Kalau mungkin Bapak Ibu boleh suatu saat coba ya. Karena saya pernah coba Bapak Ibu. Tak mau izin di belakang ada yang bertanya. Oh, ada yang Bisa? tanya. Saya titikkan dulu. Yang degan gitu ya. Saya pernah satu waktu ya, satu baskom itu minum air degan, saking segernya. Dilalaikan itu waktu itu kalau musim hujan, kamu tidur, segera ini, astagfirullah, berapa ini? Nah, ada yang 2 menit 3 menit. Sama malam saya gerak, kawan-kawan saya. Oh iya, kemarin makan atau apa minum air degan itu 1 jembung, terus kita lagi. Jadi air degan itu sebenarnya gini. Lalu kalau ada penelitian ilmiah degan ini untuk membuat racun boleh, tapi ingat batasan atau ukuran Bapak Ibu. Paham ya? Jadi jangan langsung misalnya air begitu banyak. Ya 1 gelas, ya 1/2 gelas. Baik, ada pertanyaan silakan. Ya, untuk nama, asal dan pertanyaannya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan saya. Saya Syariful dari Surabaya. Satu pertanyaan, mungkin nggak tahu jawabannya. Bagaimana menilai suatu efektivitas suatu tindakan untuk terapi makanan? Karena memang ada penilaian teknik terapinya dengan pinjang, ada juga berdasarkan unsur kimianya, tapi juga ada juga berdasarkan intermittent fasting. Intermittent fasting itu semacam puasa. Intermittent fasting ya, puasa ya. Ya, kalau di sana puasa, tapi untuk dunia barat intermittent fasting. Jadi bagaimana kita sebagai terapi itu menilai efektivitas suatu tindakan? Karena ya tadi berdasarkan pinjang kita menilai panas dulu. Sementara beberapa dokter ada juga yang menilai cukup dengan unsur kimianya. Seperti kita makan setiap hari dulu 4 sehat 5 sempurna. Lalu sekarang tidak harus seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan bagus. Mau dijawab dalam 1 menit. Kalau pemateri memberikan kesempatan pertanyaan baru tanya, jangan dipotong tengah gini. Masuk Pak? Terima kasih. Terima kasih. Jawab Pak. Insya Allah waktu masih panjang. Ya, sebelum saya Antara bisa terjadi semuanya. ya, terima kasih. Iya, baik. Nanti insya Allah kita kasih tahu sebagai isoma. Setelah saya jawab, tadi tema pertanyaan
mineral, mengandung vitamin, mengandung ini, mengandung ini, sehingga bermanfaat untuk ini. Boleh, itu pendekatan Western. Pendekatan Eastern atau pendekatan Timur itu berdasarkan karakter nutrisi ini. Ketika digunakan pada seseorang karakter di dunia ini, cocok tidak? Menjawab pertanyaan Pak Saiful, bagaimana kita untuk efektivitas terapi makanan ini terhadap suatu tindakan? Itulah pentingnya diagnosa. Pentingnya apa Bapak Ibu? Diagnosa. Kalau dokter menggunakan stetoskopnya, menggunakan uji labnya, artinya dengan westernnya, bagi kita yang Eastern ada beberapa diagnosa yang kita semua adalah alumni SHM yang juga sudah banyak diajarkan di SHM. Ada diagnosa lewat mata, ada diagnosa lewat kuku, ada diagnosa lewat telapak tangan, ada diagnosa lewat lidah, ada diagnosa lewat nadi, ada diagnosa lewat penampakan visual wajahnya, cara dia berjalan, cara dia berbicara, cara dia mengeluarkan suara, terus kemudian setiap harinya seperti apa dan bagaimana. Itu ada kelas khusus. Baik, kita istirahat soma, gitu ya. Habis di Soma masih ada jadwal jenengan. Jadi masih ada jadwal jenengan, nanti habis di Soma masih ada jadwal 30 menit. 30 menit. Siapa yang masih bapak ibu yang belajar lagi mau anak-anak? Mas, habis di Soma masih ada jadwal juga. Lagi nanti kita berbagi sama-sama berbagi bapak ibu. Nanti saya juga akan banyak belajar dari bapak ibu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.